negeri, ada Pak Rahmat Masud datang, tentu mau cari muka sama Pak Wali Kota. Nah, kita ini bukan pegawai negeri. Lain kalau misalnya ada acara di sini, ada door prize, payung, setrika, rice cooker, datang pasti mengharap door prize. Tapi hari ini tidak ada, dan kita datang. Apa yang membuat kita datang? Kita ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketahuilah orang masuk surga di akhirat kelak bukan karena tidak ada dosanya. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga, Pak, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia di sini tidak ada dosanya? Mana? Saya lihat dulu. Muka penuh dosa semua ini, Pak. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, ternyata perbedaannya lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Dan salah satu pemberat timbangan di akhirat kelak inilah sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum kita menunaikan sholat subuh awal waktu. Awal waktu, jangan Bapak bangun setengah 7 sholat sunnah dulu baru dia sholat wajib. Itu sudah tidak bisa. Sebab kenapa? Sudah lewat waktunya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua, pernah lihat orang diantar jenazahnya? Pernah? Ibu-ibu pernah ngantar jenazah? Bukan lagi pernah, sering. Nabi sampaikan kalau anak cucunya Adam diantar ke kubur, 3 itu yang ngantar, Ki. Berapa, Ibu? Berapa yang ngantar, Ibu? Kalau orang meninggal, kata Nabi 3. Tapi kata Nabi 2 yang kembali, 1 yang temani kau di dalam. Apa gerangan? Yang pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga amal. Tapi 2-nya kembali, 1 tinggal. Keluarga dulu, sanak saudara, anak, istri, famili, teman, ngantar semua. Ibu bapak masuk kubur, ada kira-kira mau masuk temani, Ki? Ada, Ibu? Suami tak, Ibu, kira-kira mau? Wah, jangankan dia masuk di kubur, duduk saja sampai subuh tidak ada yang mau, Pak. Apalagi mau temani? Tidak ada itu. Ibu-ibu, meskipun dia goda kita dulu, kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Bale-bale kau. Begitu meninggal, ya kawin lagi. Selesai. Mata kanannya menangis, mata kirinya yang mana penggantinya ini? Itulah datang tetangga saya berkata, Ustadz, jelek betul itu tetangga saya, jelek sekali sifatnya. Kenapa? Ibu dia bilang, masa itu, Ustadz, belum lagi 3 bulan istrinya meninggal, masih basah kubur istrinya meninggal, dia kawin lagi. Jelek sekali sifatnya tetanggaku. Saya bilang, itu tetanggaku lebih hebat, masih hidup istrinya dia kawin. Yang kedua, yang antar kita apa? Harta. Yang banyak mobilnya, keluar semua mobilnya, motornya, karpetnya, payungnya, keluar semua. Begitu masuk kubur, ada harta yang ikut masuk? Ada, Ibu? Coba keras, ada, Dek? Ada enggak harta yang masuk temani kita di kubur? Ada. Apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan saja, kain yang paling murah. Ya, sebentar bagi-bagi konsumsi, mengalahkan perhatiannya saya. Sebentar ya, karena kalau Bapak bagi pasti bukan lagi saya didengar. Sebentar ya, karena yang datang di sini pasti bukan mencari konsumsi, ya toh Pak? Ya. Ibu-ibu datang dengar ceramah atau konsumsi? Kalau begitu bawa pulang itu konsumsimu. Siban ya, sebentar Dek, sebentar bagi-baginya ya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua mengantar kita harta. Ada harta yang masuk, yaitu kain kafan, kain paling murah,
tidak boleh ada kantongnya, tidak boleh ada jahitannya, tidak boleh ada kancingnya. Ini adik-adik pemuda Pancasila, besok-besok kau mati, jangankan itu, pakai kau lagi kaos kaki dibuka, hartanya ibu, gigi palsu dibuka juga, tidak boleh kau bawa gigi palsu, bawa tidak boleh. Itu bukan asli, yang palsu aja disuruh buka. Harta yang kita bawa hanyalah kain kafan. Ini bapak-bapak ini yang di depan saya, yang muka-muka sakaratil maut ini, nah lion-lion sakarat sama mana bapak dia berbahaya. Bapak besok-besok meninggal, sudahlah, tidak ada harta yang ikut, tidak ada, kecuali kain kafan. Maka ada orang kaya sekali, ini cerita, kaya betul. Ketika usianya sudah senja, dia panggil anaknya, nak, maukah kau menemani saya 1 hari sampai 40 hari dikubur? 40 hari pertama, karena menurut riwayat 40 hari pertama di situ sesi seleksi tanya jawab yang paling berat. Nabi bilang, temani karena 40 hari setelah dimakamkan, ambil kau hartaku 50%. Nabi bilang anaknya, mau dia apa harta 50%? 40 hari di dalam, tidak mau saya pak. Kecewalah bapaknya, dia bilang, setengah mati ku carikan harta ini anak, 40 hari saja saya suruh temani kak, dia tidak mau. Dia bilang sama istrinya, kau mungkin sayang temani kak setelah meninggal? Dia bilang, anakmu saja tidak mau. Akhirnya dia panggil adiknya, dek, kau barangkali saudaraku yang mau temani saya. Dia bilang saudaranya, anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Akhirnya dia bikin pengumuman, siapa yang mau menemani saya 40 hari pertama dalam kubur, saya berikan hadiah, ambil semua hartaku 50%. Sebarkan pengumuman ini di grup-grup WhatsApp. Tidak ada. Satu yang mendaftar, paling miskin di kampung itu. Apa kekayaannya? Satu aja kekayaannya pak. Apa? Kampak. Tahu kampak ibu? Wase. Kampak. Itu aja kekayaannya pak. Tiba waktunya meninggal betul ini orang kaya, lalu ditandatangani sudah itu, dia bilang saya setuju, saya temani kau 40 hari. Dimakamkanlah, masuklah ini orang tadi orang miskin, di sampingnya dia duduk. Misalnya ini yang orang mati, dia duduk di sini. Datang malaikat pencabut nyawa, dia kenapa ada orang hidup di sini? Baru saya dapat ini orang hidup ada dalam kubur. Enggak, mestinya ini orang mati ditanya pak. Karena dia ada di sampingnya, dia dulu ditanya, kenapa kau ada di sini? Nah bilang, ini saya ada perjanjian sama ini orang kaya, kalau saya temani hari pertama sampai 40, nah kasihkah hartanya 50%, karena saya ini orang miskin. Dia bilang, masa miskin betul kok? Dia bilang, ya saya miskin. Ditanya lah dia, masa nggak ada hartamu? Dia bilang, ada sih, kampak. Itu kampak. Mulailah ditanya dia, pak, kampakmu dari mana? Apa kau belikan? 1 hari ditanya pak. Begitu mau maghrib, Nabi bilang malaikat, sampai di sini saja pertanyaan, besok lagi dilanjut. Besok pagi datang lagi malaikat, besok kemarin itu kita tanya soal dari mana kampakmu, sekarang itu kampakmu kau gunakan untuk apa? 1 hari juga proses tanyanya pak. Ini balik ini, dipakai ini, pakai ini. Maghrib besok lagi dilanjut. Hari ketiga datang lagi malaikat, pohon-pohon apa yang kau tebang? Ditanya lagi 1 hari, besok lagi, begitu seterusnya. Di hari ke-40 datang malaikat, belum ditanya dia lompat naik ke atas, bertepuk tangan semua orang, hebat, dapat maku harta, dapat mi harta ini, ambillah 50%. Apa dia bilang tukang kampak? Apa 50%? Tidak mau saya, ini saja kampak 40 hari saya ditanya. Dengar ini adik-adik pemuda Pancasila. Itu baru kampak, bagaimana kalau ada mobilmu? Ditanya semua itu. Maka bapak-bapak yang punya harta banyak, bukan hartanya yang dia akan masalah, yang jadi masalah pertanyaan soal harta itu. Bapak-bapak yang pedagang akan ditanya bagaimana caramu berdagang. Jangan sampai katakan baru padahal sudah tua. Allah halalkan jual beli, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Salah satu model riba itu
dosanya yang paling kecil namanya riba, kau perkosa ibu kandungmu, itu yang paling ringan dosanya. Mana itu riba? Misalnya jual langsat, manis enggak ini? Manis, padahal kecut. Ada caranya Pak, kalau pergi penjual langsat, ada caranya saya kasih. Manis ini dek, manis Ustaz. Aduh sayang, padahal saya cari yang kecut karena istriku ngidam. Langsung dia bilang, oh dicampur gini Pak Ustaz. Ada Pak. Bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga yang mengantar kita tadi harta, dua keluarga, yang ketiga amal. Masuklah kita, inilah yang setia, yang akan menemani kita di alam kubur. Cuma amal itu ada dua, amal kebaikan, amal keburukan. Masuk, pulanglah pengantar. Kata Nabi, masih terdengar suara kakinya yang terakhir kembali dari pemakaman, masih kedengar kakinya, sudah datang malaikat. Dia akan menyodorkan pertanyaan. Tapi bapak-bapak yang rajin sholat, seperti datang subuh seperti ini, dan dia hampir 5 waktu selalu ada di masjid, tidak usah cemas Pak, bukan bapak yang akan jawab pertanyaannya malaikat. Siapa yang akan jawab? Sholatnya. Begitu malaikat, ini orang yang baik sholatnya, yang tidak baik sholatnya, datang malaikat, oh dia sudah pakai godam. Godamnya itu malaikat, kata Nabi, 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Nah putar nih, sudah lama kau kutunggu, kau yang paling banyak ceritamu itu di Deker. Kau yang paling banyak ceritamu warung kopi. Mulai dia ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget dia, langsung dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang ini, kasih kita dulu space beristirahat. Ini orang tipe-tipe yang suka berdebat, ini tipe-tipe orang suka debat, biar malaikat mau dia debat. Ditanya lagi, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget, langsung dia bilang, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung di blender. Ini kalau baik sholatnya, tidak baik sholatnya. Dan ketahuilah ketika selesai, datanglah seorang utusan, ada utusan. Lalu orang ini yang dikubur ini kaget, dan dia berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Dia bilang, "Sayalah sholatmu ini yang kau lalaikan waktu kau hidup." Untuk apa kau datang di sini? Allah perintahkan menyiksa kamu sampai hari kiamat. Yang menurut kitab Durratun Nasihin, ini adalah ular, ekornya cuma 1, kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya? Dia lilit orang yang ada ini, yang tidak sholat, sampai hari kiamat. Nenek kita yang meninggal 50 tahun yang lalu, orang-orang yang dijajah zaman Belanda, zaman Jepang 100 tahun yang lalu meninggal, sampai sekarang belum masuk surga, sampai sekarang belum ada misinya neraka. Mereka menunggu di kubur. Kalau baik sholatnya, aman dia dikubur. Itu tadi yang tidak baik sholatnya. Tapi kalau beres sholatnya, begitu malaikat katakan, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Ya, sholatnya berkata, "Dah saat mundur kamu, mundur. Saya yang jaga kamu sekarang. Waktu kau hidup kau rajin jaga saya, saatnya kembali saya yang jaga kamu." "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Sholatnya menjawab, "Allahu Akbar." Mungkar giling kepala, jago ini, barusan saya dapat, hebat ini. Ditanya lagi, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Salatnya menjawab lagi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat mungkar makin muka, luar biasa, anak pasar baru ini. Akhirnya dia bilang nakir, mungkar, kir. Kau yang nakir, kau yang maju. Kata malaikat nakir, "Saya kan cuma wakil, kau ajak menyerah, apalagi saya. Jadi bagaimana?" Sudah, kita naik lapor kepada Allah. Dia tidak lanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik merapor. "Ya Allah, ada hambamu wafat, saya tanya marrabuka." Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, "Oh itu orang baik sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan seperti nikmatnya tidur pengantin baru." Masya Allah. Bapak-bapak masih ingat waktu pengantin baru? Masih ingat toh?
Begitu enaknya itu pengantin baru, selalu kita mau ulang. Atau Bapak sudah lupa? Maka saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya kita pelihara sholat. Kenapa? Dia adalah seleksi awal, pemberkasan pertama yang akan diperiksa untuk mengikuti lanjutannya. Sistem gugur. Bapak kalau tes adik-adik tentara kan, ada mau mendaftar polisi, ada namanya sistem gugur. Begitu tahap pertama seleksi berkas, berkas tidak lolos, biar fisikmu hebat, biar jago berenang, biar jago lari, biar jago menyelam, tapi kalau berkasmu tidak memenuhi syarat, gugur. Begitu sholat. Sholat dulu diperiksa. Kalau sholatnya baik, amalnya yang lain diperiksa. Kalau sholatnya tidak beres, semua amalnya batal. Maka keliru ketika ada orang berkata, tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Biar kau tidak sholat, ini saja, hatimu saja kau jaga. Berdiri anak muda, dan saya setuju di Bapak ini, karena dia juga tidak sholat. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad lah itu orang paling baik hatinya, Nabi Muhammad lah itu paling baik akhlaknya, tapi beliau tetap sholat 5 waktu. Sholat, tidak ada alasan bagi mereka yang selamat, bagi mereka yang tidak sholat. Kenapa Ustaz? Karena puncak penghambaan kepada Allah itulah sholat. Maksudnya apa Ustaz? Bapak-bapak bayar zakat, zakat fitrah, boleh enggak sambil nyanyi? Boleh. Bapak sambil bayar zakat, Pak Ustaz, ini zakatku, darah muda, darahnya pada mana uangku ini yang boleh, boleh, sah, bayar zakat sambil lagi. Bapak puasa sambil dagang, boleh enggak? Nunggu buka puasa sambil dagang, boleh, boleh, sah puasamu. Lagi ngaji-ngaji nunggu buka puasa, tiba-tiba, Haji berapa minyak gas? Ah sudah 35.000, sah, sah, boleh. Tapi sholat boleh enggak ada kegiatan lain? Allahu Akbar. Bila kamu di sisiku. Wah, orang gila ini Pak. Iya. Ketika lagi sholat, Allahu Akbar, ruku, tiba-tiba, Haji berapa gas? Tunggu sebentar ya, saya sholat. Batal. Itulah kenapa sholat, karena puncak penghambaan kepada Allah, sehingga orang yang baik sholatnya, sholatnya baik. Inna sholata tanha anil fasah wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan sifat yang paling pertama dilakukan hamba makhluk kepada Allah? Bukan zina, bukan zirik, apa? Sombong. Jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Jin, sujud kau, ini makhlukku paling mulia, Adam, manusia. Jin katakan, saya tidak mau. Kenapa? Dia anak baru kemarin, dia diciptakan dari tanah, saya dari api, derajat saya lebih tinggi. Tidak mau jin sujud, sombong. Kata Allah, keluar kau dari surga. Ketika sholat jangan kau ada sombong. Itu makna sholat sujud. Adik-adik, anggota tubuhmu paling mulia apa? Bapak-bapak, anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Paling hina apa? Kaki. Maksudnya apa Ustaz? Kok Bapak bercanda sama saya, dorong dada masih ketawa saya Pak, dorong pantat saya masih senyum, dorong kepalaku, kurang ajar kau. Ya toh, kenapa? Alena beliau yang terhormat ada di kepala, yang hina apa? Kaki. Maksudnya apa Ustaz? Bapak kasih saya duit 5 juta tapi pakai kaki. Ustaz, 5 juta ya? Saya bilang, biar miskin jangan kau hina saya tikam kau. Iya toh? Kenapa? Ini hina. Tapi ketika kau temu dengan Allah, kepalamu yang mulia ini rendahkan sehina-hinanya seperti telapak kakimu. Itulah makna sujud. Jadi orang kalau baik sholatnya, dia tidak ada rasa sombongnya. Tapi kok ada orang sholat masih petantang petenteng, masih sombong, baru caleg, wadah deh, kayak dia sudah punya pasar. Baru anggota DPR, sombongnya minta ampun. Ada wakil rakyat begitu kan, kalau dia jalan warung kopi kayak dia sudah tidak injak tanah.
padahal dia cuma wakil rakyat. Ibu-ibu, saya mau tanya adik-adik nih, mana lebih tinggi posisinya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi posisinya Pak? Wali kota. Kapolda dengan wakil Kapolda, mana lebih tinggi posisinya? Iya. Presiden dan wakil presiden, mana lebih tinggi? Iya. Ini rakyat, dia cuma wakil. Nah, kau cuma wakil dari kami, kenapa kau mau sombong? Anggota DPR saja tidak boleh sombong, apalagi kau yang pengangguran. Sombong kepada manusia saja Allah celah, sombong kepada sesama makhluk Allah tidak suka, apalagi sombong kepada Allah. Dan orang yang puncak kesombongannya kepada Allah, dialah orang yang tidak mau sujud. Yang kedua, orang yang sombong di hadapan Allah, orang yang tidak mau berdoa. Maka adik-adik sekalian, Bapak Ibu, selesai sholat doalah meskipun sedikit saja, karena dalam hadits qudsi Allah jelaskan, siapa yang tidak mau berdoa dialah orang sombong, dan orang sombong tidak layak hidup di kolong langitku, keluar kau dari langitku. Itulah orang yang tidak mau berdoa. Dan berdoa itu Bapak tidak harus sama imam. Imam juga kalau berdoa kasih dengar jamaah dan baca doa yang umumnya orang hafal. Ada juga kita imam tidak tahu apa dia minta, kita tidak dengar, kita di belakang sangka baik saja, amin 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 amin. Apa kau minta, kasih dengar juga kita. Siapa tahu ini anak muda yang bujang minta doa, namanya bujang dia minta, ya Allah, dalam kecil itu, ya Allah berikanlah kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang, amin. Istrinya juga di bapak bilang di belakang, amin. Itu artinya kau minta kepada Allah supaya suamimu kawin lagi. Maka berdoa, usahakan Pak Imam doanya keraskan, dan tidak mesti bahasa Arab. Tidak mesti bahasa Arab, boleh bahasa Bugis, boleh bahasa Banjar, boleh bahasa Jawa, bahkan boleh tidak ada bahasa, pakai bahasa isyarat saja boleh. Oh, caleg yang gagal ini Pak, habis suaminya dia. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu pertama sholat alam kubur. Pertanyaan yang akan ditanya sholat. Kalau beres sholatmu aman, kalau tidak ada sholatmu mati maku, tidak ada gunanya Pak. Nah, jangan pernah berasa Bapak bisa selamat kalau tidak sholat. Itulah makna inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, as-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Ya. Nah, masuk kubur sudah sholat baik, sambil menunggu hari kiamat, kata Nabi, 3 amalmu yang bisa terus kau nikmati. Ibu-ibu, Bu, halo Bu, kalau ibu merantau ke Balikpapan dari Jawa, ternyata di Balikpapan kada nyaman, tidak enak, ada pilihan enggak Ibu? Ada pilihan? Ada. Bulik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul, iya toh. Dari Sulawesi merantau ke Balikpapan, ternyata di sini tidak nyaman, dia rasa cari nafkah, ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Sulawesi, iya toh. Ada caleg gagal, ada pilihan? Ada, ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Itu Prabowo kan 3 kali baru menang, iya toh. Ada pegawai negeri tidak disuka sama wali kotanya, tidak disenangi sama gubernurnya, ada pilihan? Ada, pensiun dini, berhenti jadi pegawai. Lihat depannya kentu-kentu, saya tidak ada urusan, dia bukan lagi bos kita, iya toh. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami kurang ajar, kasar, tidak mau ngasih nafkah, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Iya toh, ibu hafal karena ibu sudah tua memang. Ini lagu-lagu zaman dulu toh. Saya sudah tua memang. Bapak-bapak, istri cerewet, malas masak, ngabisin duit aja kerjanya, nggak ngurus sana, ada pilihan Pak?
Ada. Kalau ibu-ibu tadi cuma satu pilihannya, kalau bapak dua pilihan. Satu, ceraikan, dua tambah jadi dua. Boleh pak. Ayo. Menderita di dunia, maknanya menderita di dunia masih ada pilihan. Tapi kalau dikubur ada pilihan. Ada. Masuk dikubur, kada nyaman buli kuluna. Viral kau satu dunia pak. Begitu kau masuk kubur, datang malaikat, hilang ya, keluar viral satu dunia. Itulah sholat pentingnya. Pelihara sholat. Bapak-bapak, lebih baik memelihara 2 ekor kambing, 4 ekor kambing di rumah daripada satu manusia anakmu yang tidak sholat. Saya ulang, lebih baik bapak memelihara 4 ekor kambing di rumah daripada satu anakmu di rumahmu tidak pernah sholat. Itulah meruntuhkan agamamu di rumah. Kambing pak, kalau dia nakal, bau, jeruduk, suka ganggu, ada pilihannya pak. Kalau kambing ada apa ibu? Jual nih, bawa di pasar, mengganggu saja ini. Sampai di pasar tidak ada yang beli, ada pilihan? Ada, potong. Iya toh, isi perutnya jadi coto, dagingnya jadi sate, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, pelirnya bakar obat kuat. Bagaimana Pak Ketua? Ketua dunia Melayu, dunia Islam.